22, tidak. Kalian gila semua, tidak. Kaisar memeluk tubuh selirnya yang pucat dan hampir pingsan itu, lalu menariknya masuk, diikuti teriakan-teriakan para anak buah pasukan dan rakyat setempat. Kaisar dengan muka merah karena marahnya merangkul Yang Kuihui yang menangis terisak-isak itu, diikuti oleh rombongan. Semua anggota rombongan memandang dengan muka pucat, apalagi mereka mendengar suara ribut-ribut di luar rumah dan kini pintu digedor-gedor lagi. Gantung Yang Kuihui, bunuh siluman itu, kalau tidak, rumah ini kami bakar. Tentu saja Kaisar dan yang lain menjadi makin panik. Kaisar menjatuhkan diri di atas kursi, mukanya pucat dan keringatnya bercucuran membasahinya. Sementara itu Yang Kuihui berlutut di dekat kursi Kaisar, memeluk kaki Kaisar dan memperlihatkan sikap yang memelas menimbulkan ibat sekali. Tubuhnya gemetar karena suara-suara dari luar yang terdengar. Suara menuntuk kematiannya itu seperti ujung pedang-pedang yang ditusuk-tusukan ke ulu hatinya. Gedoran pintu makin keras, teriakan-teriakan makin hebat sementara Kaisar menanti hasil para komandan pasukan pengawal yang tadi keluar untuk menyabarkan anak buahnya. Penantian yang mencekam dan menegangkan urat saraf. Tiba-tiba, ketika para komandan pasukan keluar dan bicara, suara-suara teriakan dan gedoran pintu terhenti. Hati Kaisar lega, dia menunduk dan saling pandang dengan kekasihnya. Sepasang mata yang indah itu yang tak pernah kehilangan daya pengaruh yang membuat Kaisar terpesona, kini berlinang air mata. Akan tetapi hanya sejenak saja hati mereka terhibur dan harapan mereka timbul, karena tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan lebih keras lagi disusul gedoran pada pintu dan dinding dan tak lama kemudian, kepala pengawal dan para pembantunya masuk dengan muka pucat, serta-merta menjatuhkan diri berlutut di depan Kaisar. Hamba siap menerima hukuman karena hamba sekalian tidak berhasil menundukkan kemarahan mereka, kata komandan pengawal sambil menunduk. Kaisar bangkit berdiri dan pada saat itu terdengar suara, bunuh siluman Yang Kuihui. Kalau tidak, mari kita bunuh saja semua. Tidak, tidak, persetan. Kaisar berteriak dan lengan kirinya merangkul leher selirnya, seolah-olah dia hendak melindungi kekasih tercinta itu. Dor dor dor. Pintu digedor dari luar. Hancurkan saja Raja Lalim dan lemah. Bakar saja rumah ini kalau Yang Kuihui tidak dihukum mati. Keadaan sudah amat berbahaya dan menegangkan. Semua bangsawan yang berada di situ sudah menjadi pucat. Pangeran Mahkota segera menjatuhkan diri berlutut di depan Kaisar. Dalam keadaan seperti ini, mengapa Paduka masih kukuh? Putera Mahkota itu menangis. Para pembesar yang setia kepada Kaisar juga membujuk. Bahkan kepala Taikam yang menjadi kepercayaan Kaisar dan yang diam-diam secara pribadi memusuhi Yang Kuihui. Berkata, harap Paduka suka mempertimbangkan dengan tenang. Memang menyakitkan hati sekali tuntutan mereka, namun, mereka tidak dapat dibendung dan kalau ditolak, tentu Paduka akan terancam bahaya, bahkan seluruh keluarga Paduka. Apakah Paduka hendak mengorbankan keselamatan Paduka sendiri dan seluruh keluarga hanya untuk satu orang yang toh tidak akan dapat Paduka selamatkan juga? Putera Mahkota menoleh kepada Yang Kuihui dan berkata, suaranya keras dan penuh tuntutan. Seorang yang selama puluhan tahun memperoleh kemuliaan dan anugerah kebaikan Kaisar. Apakah di waktu terancam lalu melupakan budi yang besarnya melebihi nyawa itu? Yang Kuihui menjadi pucat wajahnya dan dia menjatuhkan diri berlutut di depan Kaisar, memeluk kaki Kaisar sambil menangis dan berkata, biarlah hamba membalas segala budi kebaikan Paduka. Tidak, tidak, oh, Kuihui, tidak, jangan. Akan tetapi banyak tangan merenggut tubuh selir cantik itu dari pelukan Kaisar, lalu menyerahkannya kepada kepala Taikam. Selir itu diseret oleh kepala Taikam ke atas pagoda dan tak lama kemudian, terdengarlah sorak-sorai para pasukan melihat tubuh selir cantik jelita itu tergantung di pagoda, tergantung lehernya dan berkelojotan sebentar lalu terdiam. Hidup Kaisar, biang keladi kelemahan telah tewas. Kita akan mengawal Kaisar sampai titik darah terakhir. Di sebelah dalam, Kaisar yang tadinya menangis itu terbelalak mendengar teriakan yang sama sekali berlainan itu. Dia bingung tidak tahu apa yang terjadi, memandang ke kanan kiri. Di mana dia? Mana Yang Kuihui? Semua keluarganya menjatuhkan diri berlutut. Dia telah mengorbankan nyawa demi keselamatan Paduka sekeluarga. Kuihui, Kaisar berlari naik ke loteng, kemudian roboh pingsan melihat tubuh kekasihnya yang diam tidak bergerak, tergantung di pagoda itu. Peristiwa ini merupakan peristiwa bersejarah yang kemudian terkenal di seluruh Tiongkok sampai berabad-abad lamanya. Bagi mereka yang ikut merasa berduka dan terharu mendengar cerita tentang pemutusan hubungan cinta yang amat menyedihkan ini, menganggap Kaisar itu lemah dan telah melakukan kesalahan besar. Peristiwa ini menjadi terkenal sekali ratusan tahun kemudian. Bahkan dijadikan cerita drama yang dipanggungkan dan menjadi bahan karangan cerita tentang peristiwa itu yang tak terhitung banyaknya. Lebih terkenal sekali setelah sastrawan Po Cui menulisnya dengan judul, Kesalahan Abadi. Dengan lesu dan penuh duka, rombongan Kaisar melanjutkan perjalanan mengungsi kesecuan dan kematian selir tercinta itu melumpuhkan seluruh gairah hidup Kaisar yang sudah tua itu. Akan tetapi, di tengah perjalanan, kembali terjadi peristiwa hebat. Ketika rombongan itu sedang beristirahat dan bermalam di sebuah dusun kecil di daerah yang sepi di perbatasan Sichuan,
malam itu tiba-tiba heboh karena terjadinya pembunuhan atas diri seorang di antara para pangeran yang ikut mengungsi. Pangeran ini adalah adik Pangeran Mahkota. Di waktu malam yang amat sunyi itu, dua sosok bayangan berkelebat di atas genteng rumah-rumah yang dijadikan tempat mengasuh rombongan kaisar. Mereka ini bukan lain adalah Bu Suinio dan Liam Toanqi. Keduanya, sebagai mata-mata An Lusan, setelah berhasil mengasut anak buah pasukan pengawal sehingga terbunuhnya. Yang Kuihui dan kakaknya, diam-diam terus mengikuti dan membayangi rombongan itu. Mencari kesempatan baik untuk membunuh kaisar, inilah tujuan mereka. Karena matinya kaisar akan merupakan kemenangan besar bagi An Lusan. Akan tetapi, mereka berdua salah masuk. Mereka memasuki kamar pangeran muda yang berada di sebelah kamar kaisar. Ketika dua batang pedang di tangan mereka bergerak, tubuh di atas pembaringan, di dalam kelambu yang tertusuk pedang dan mengeluarkan pekik maut bukanlah tubuh kaisar, melainkan tubuh pangeran itu. Barulah kedua orang ini tahu bahwa mereka telah keliru, dan cepat mereka meloncat dan keluar dari dalam kamar itu melalui jendela. Tangkap penjahat, tangkap pembunuh. Dalam sekejap mata saja kedua orang mata-mata itu dikepung oleh belasan orang pengawal dan disergap. Tentu saja Bu Suinio dan Liam Toanqi membela diri dan membalas dengan serangan-serangan dahsyat. Terjadilah pertandingan keroyokan di ruangan yang cukup terang itu dan makin lama makin banyaklah pengawal yang datang mengeroyok. Menghadapi pengeroyokan banyak sekali pengawal yang berkepandaian tinggi. Dua orang itu menjadi repot juga. Dengan berdiri saling membelakangi, Suinio dan Toanqi saling melindungi. Pedang mereka bergerak cepat menyambar-nyambar ke depan. Kanan dan kiri menangkis semua senjata yang datang bagaikan hujan ke arah mereka. Suara beradunya senjata nyaring diselingi teriakan-teriakan para pengeroyok memecah kesunyian malam di dusun itu. Tidak kurang dari 8 orang pengeroyok roboh oleh pedang mereka dan kini para pengawal atas komando perwira atasan mereka mengurung dan mengatur barisan. Kesempatan ini dipergunakan oleh Bu Suinio untuk menggeser kakinya mundur sampai punggungnya beradu dengan punggung Liam Toanqi. Kemudian dia berbisik. Suaranya mengandung keharuan. Maaf, Koko. Aku yang membujukmu ke sini sehingga kau juga menghadapi bahaya maut. Hush, mati atau hidup kita berdua. Moi. Aku tak takut mati. Tapi aku belum sempat membalas segala kebaikanmu, Koko. Tidak ada kebaikan di antara kita. Kita saling mencinta. Bukan, mencinta sampai kita mati bersama. Ucapan Toanqi ini membangkitkan semangat di dalam hati Suinio. Sambil memegang pedang erat-erat dan tangan kirinya dikepal, dia berkata, aku akan merasa bangga denganmu, Koko. Percakapan bisik-bisik itu dihentikan karena kini para pengeroyok yang tadi mengurung mereka telah mulai menyerang. Kini pengeroyokan mereka teratur, dan serangan datang bertubi-tubi, berantai karena mereka mengelilingi dua orang ini sampai 3-4 baris. Suinio dan Toanqi kembali harus menggerakkan pedang masing-masing untuk menangkis dan melindungi tubuh mereka. Namun karena datangnya serangan tidak seperti tadi, kadang-kadang bertubi-tubi dan susul-menyusul, mereka berdua menjadi repot sekali dan tiba-tiba terdengar Suinio mengeluh perlahan ketika bahu kirinya terkena hantaman gagang tombak. Biarpun keduanya telah terluka, namun mereka terus mengamuk. Pedang mereka menyambarnya mabar dan kembali robohlah 4 orang pengeroyok. Sungguh pun mereka berdua sendiri juga mengalami luka-luka bacokan. Maklumlah keduanya bahwa menghadapi pengeroyokan demikian banyak pengawal, mereka tidak mungkin dapat meloloskan diri. Maka mereka mengamuk untuk dapat membunuh sebanyak mungkin musuh sebelum mereka berdua dirobohkan. Mereka berdua sudah bertekad untuk melawan sampai mati. Akan tetapi tiba-tiba terjadi perubahan. Para pengurung dan pengeroyok menjadi kacau balau dan terdengar suara meledak-ledak nyaring serta disusul pekik-pekik kesakitan dan robohlah beberapa orang pengeroyok yang kena disambar oleh sebatang cambuk berduri. Juga ada para pengeroyok yang dilempar-lemparkan sepasang lengan yang amat kuat. Suinio dan Toanqi terkejut dan girang sekali karena maklum bahwa ada bala bantuan datang. Mereka tadinya menduga bahwa yang datang tentulah teman-teman mereka, para mata-mata yang disebar oleh An Lusan. Akan tetapi mereka menjadi terheran-heran dan kagum sekali ketika menyaksikan bahwa yang mendatangkan kekacauan pada pihak para pengeroyok hanyalah 2 orang. Seorang pemuda tinggi besar yang gagah perkasa, yang menggunakan kedua tangannya melempar-lemparkan para pengawal, dan seorang dara yang amat cantik jelita dan gagah, dara yang mengamuk dengan sebatang cambuk berduri dan sebatang pedang. Gerakannya cepat dan ganas. Siapakah 2 orang yang tidak dikenal oleh Suinio dan Toanqi itu? Mereka adalah Osoanchu, gadis Pulau Nereka yang lihai itu, dan pemuda tinggi besar Kuilun, murid Lam Hai Sengjin yang tinggal di Pulau Kura-Kura di Laut Selatan. Seperti telah diceritakan di bagian depan, mereka berdua saling berjumpa di puncak awan merah di pegunungan Taihangsan, yaitu di tempat tinggal Titok Siang Kuanho. Osoanchu gadis Pulau Neraka itu datang bersama Xin Liong sedangkan Kuilun yang menjadi teman seperjalanan dan sahabat Swat Hong datang pula bersama gadis itu. Tadinya, sebelum Xin Liong pergi bersama Swat Hong untuk mencari The Quatlin di Butong Pai, pemuda ini yang merasa kasihan kepada Soanchu menitipkan gadis itu kepada Titok Siang Kuanho. Akan tetapi melihat Xin Liong pergi bersama Swat Hong,
Soan Chu tidak mau tinggal di tempat itu. Lalu dia pun pergi hendak mencari ayahnya. Dan Kuilun, yang merasa tertarik kepada gadis cantik jelita dan galak serta jujur itu, segera berpamit dan cepat lari mengejar Soan Chu. Di kaki pegunungan Taihangsan, barulah Kuilun mampu menyusul Soan Chu karena gadis itu memperlambat larinya dan berjalan dengan termenung. Setelah kini mulai melakukan perjalanan seorang diri, barulah Soan Chu merasa bingung sekali. Tadinya, melakukan perjalanan bersama Xin Liong, dia tidak tahu apa-apa, hanya ikut saja dan segeralah hal diputuskan oleh pemuda itu. Setelah kini sadar bahwa dia berada seorang diri di dunia yang luas ini, dia merasa kesepian dan bingung. Dia tidak mengenal tempat dan tidak tahu harus menuju kemana untuk mencari ayahnya. Teringat akan semua ini, hatinya kecil dan gelisah, juga marah. Marah kepada Xin Liong yang meninggalkannya. Nona Ok, perlahan dulu. Karena termenung dan hatinya gelisah, Soan Chu sama sekali tidak memperhatikan keadaan sekitarnya maka dia tidak tahu bahwa ada orang membayanginya di belakang. Barulah dia terkejut ketika mendengar seruan itu dan cepat dia membalikkan tubuhnya memandang. Dia cemberut melihat bahwa yang memanggilnya adalah pemuda tinggi besar yang pernah bertempur dengan dia di puncak awan merah karena pemuda ini membelah Swat Hong dan dia membela Xin Liong. Teringat akan peristiwa itu, tiba-tiba saja dia merasa gelisah dan menahan ketawanya dengan senyum lebar, lalu menutupi mulutnya. Melihat gadis itu menahan ketawa, namun jelas sinar mata gadis itu mentertawakannya, Kuilun mengerutkan alisnya yang tebal. Akan tetapi dia pun tersenyum dan berkata sambil menjura, Nona Ok, mengapa engkau menahan ketawa dan menyembunyikan senyum? Menyambut seorang kenalan dengan senyum lebar di bibir merupakan penghormatan paling besar. Senyum adalah seperti matahari pagi, menghidupkan menenteramkan, penuh damai dan bahagia. Mendengar ucapan pemuda itu yang diatur seperti orang membaca sajak, Soan Chu tertawa dan dia kagum juga. Terdengar amat indah kata-kata tadi, akan tetapi timbul pula kenakalannya dan dia menjawab dengan nada mengejek. Orang Sikui. Aku tertawa bukan menyambutmu, melainkan teringat akan peristiwa yang amat lucu. Engkau datang bersama Han Swat Hong, membelanya mati-matian. Akan tetapi sekarang di manakah dia? Engkau ditinggalkan begitu saja, betapa lucunya, lucu ataukah menyedihkan? Alis tebal itu makin dalam berkerut. Akan tetapi kemudian Kuilun tersenyum lagi dan mengangguk-angguk. Memang lucu sekali, hahaha, lucu sekali. Melihat pemuda itu tidak tersinggung malah tertawa-tawa, Soan Chu menjadi penasaran. Apa yang lucu? Bentaknya. Kita berdua. Yang lucu. Mengapa bisa begini kebetulan? Apa yang kebetulan? Soan Chu makin penasaran karena ejekannya itu kini agaknya malah dibalikan oleh pemuda itu kepadanya. Bukankah kebetulan sekali nasib kita amat serupa? Aku datang bersama Nona Swat Hong dan aku ditinggalkan. Sebaliknya engkau pun datang bersama Xin Liong dan engkau ditinggalkan pula. Nasib kita benar serupa. Bukankah ini amat lucunya? Wajah Soan Chu menjadi merah sekali. Serat, pedang Coakut Kiam yang bersinar-sinar telah berada di tangan kanannya. Kuilun terkejut bukan main, hanya memandang bengong karena sama sekali tidak menyangka bahwa gadis yang dianggapnya jujur dan lincah gembira ini demikian mudah tersinggung. Nona Ok, kau marah oleh godaanku tadi. Siapa marah? Hayo cabut pedangmu. Kita lanjutkan pertempuran kita yang terhenti ketika di puncak awan merah. Aku masih belum kalah olehmu. Kuilun penarik napas panjang, hatinya lega. Tepat dugaannya. Nona ini sama sekali bukan tersinggung oleh godaannya, melainkan karena memiliki watak aneh, ingin melanjutkan pertempuran ketika mereka saling membela sahabat masing-masing di puncak awan merah. Wah, berat, Nona, aku terima kalah. Dalam gebrakan-gebrakan yang pernah kita lakukan itu saja aku sudah tahu bahwa ilmu kepandaianmu jauh lebih tinggi daripada aku. Pula kita bukanlah musuh, terserah kalau Nona hendak menganggap aku musuh, akan tetapi aku Kuilun sama sekali tidak menganggap kau sebagai musuhku. Bahkan sebaliknya, di antara kita, mau atau tidak telah terdapat ikatan persahabatan yang amat erat. Jangan kau mencoba untuk membujukku. Persahabatan dari mana? Enak saja kau bicara. Apakah kau hendak menyangkal bahwa engkau adalah sahabat baik dari Xin Liong, Nona? Memang, dia adalah sahabat baikku, bukan engkau. Nah, kalau engkau sahabat baik dari Xin Liong, berarti engkau adalah sahabat baikku pula. Xin Liong adalah suheng dari Han Swat Hong, dan Nona itu adalah sahabatku. Sahabat dari si Suheng tentu juga menjadi sahabat baik dari sahabat si Sumoy, bukan? Kau memang pandai bicara. Soan Chu menyarungkan kembali pedangnya. Bilang saja bahwa kau tidak berani melawan aku. Tentu saja tidak berani, karena memang pedangku bukan untuk melawan, melainkan untuk membantumu mencari kembali ayahmu. Bukankah kau hendak mencari ayahmu, Nona? Tahukah kau kemana kau harus mencarinya? Ditegur seperti itu, Soan Chu menjadi bingung lagi. Memang tadi dia sedang termenung bingung, tidak tahu harus pergi kemana. Dengan matanya yang indah terbelalak gadis itu memandang kepada Kuilun dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, apakah kau tahu? Tentu saja aku tidak tahu, Nona.
Aku belum mengenal ayahmu itu. Akan tetapi, sebagai seorang gadis muda, sungguh tidak leluasa bagimu untuk mencari sendiri. Aku dapat membantumu. Aku sering merantau dengan guruku dahulu, dan aku banyak mengenal daerah-daerah. Tahu pula dunia Kang Ou sehingga agaknya akan lebih menguntungkan bagimu dan menyenangkan bagiku kalau kita melakukan perjalanan bersama. Tentu saja kalau kau suka. Sampai lama Soan Chu menatap wajah pemuda itu. Kemudian dia menghela napas, berkata, engkau baik sekali, seperti Xin Liong. Tentu saja engkau tidak dapat kuandalkan seperti dia, kepandaianmu tidak sehebat dia. Akan tetapi engkau juga gagah perkasa. Jujur dan itu sudah cukup untuk meyakinkan aku bahwa engkau tentu dapat menjadi seorang sahabat. Hahaha, terima kasih, hahaha. Sudah kuduga bahwa engkau adalah seorang gadis yang luar biasa, polos dan tidak berpura-pura, cantik dan gagah perkasa. Hahaha, Koi Lun tertawa dengan bebas dan terkejutlah Soan Chu ketika melihat betapa air mata mengalir di kedua pipi pemuda tinggi besar yang gagah dan tampan ini. Kau menangis. Koi Lun menghentikan tawanya, mengusap air mata dengan ujung lengan bajunya sambil menggeleng kepala. Ini adalah penyakitku, Nona. Aku selalu mengeluarkan air mata kalau tertawa terlalu gembira. Akan tetapi, kalau dilihat kenyataannya, apa sih bedanya antara tawa dan tangis? Apakah bedanya antara senang dan susah? Antara nyeri dan nikmat? Kesemuanya adalah dua muka dari satu tangan, tak terpisahkan. Mencari yang satu, pasti akan ketemu dengan yang kedua. Wah, kau memang seorang manusia aneh, Kuito aku. Kau gagah perkasa, pemberani, pandai bersajak, pandai filsafat, dan cengeng. Girang bukan main hatinya mendengar gadis itu menyebutnya Toako, tanda bahwa gadis itu benar-benar mau menerima persaudaraan atau persahabatan di antara mereka. Oh sia-sia, atau engkau lebih senang ku sebut adik, sebut saja namaku Soan Chu. Bagus, kau hebat, Soan Chu kau percayalah, aku Koi Lun bukanlah seorang yang berarti palsu. Engkau tidak akan kecewa menaruh kepercayaan kepadaku dan sudi menerima uluran tangan. Persahabatan dariku, aku akan berdaya upaya sedapat mungkin untuk mencari ayahmu itu. Siapakah nama beliau? Ayahku bernama Ocean Kok, tokoh besar dari Pulau Neraka yang sudah belasan tahun meninggalkan Pulau Neraka. Tiba-tiba Koi Lun memandang dengan mata terbelalak dan mukanya berubah agak pucat. Bibirnya bergetar ketika dia menegaskan. Pulau Neraka. Soan Chu tersenyum. Apakah kau masih mau menganggap aku sahabat setelah kau tahu aku adalah seorang gadis dari Pulau Neraka? Jangan salah paham. Soan Chu, aku hanya terkejut sekali mendengar ada pulau yang namanya seperti itu. Pernah guruku Lam Hai Sengjin mengatakan bahwa di dalam dongeng yang tersebar di antara kaum Kang Ou, terdapat sebutan dua pulau. Pertama adalah Pulau Es, tempat tinggal Xin Liong dan Swat Hong. Benar, dan aku sudah merasa bahagia bukan main telah bertemu dengan seorang puteri Pulau Es. Dan kedua, menurut Suhu adalah pulau yang tentu tidak pernah ada dan hanya ada dalam dongeng. Adalah Pulau Neraka. Bukan dongeng, akulah gadis Pulau Neraka. Oh Soan Chu lalu menceritakan dengan singkat keadaan Pulau Neraka. Juga tentang ayahnya yang minggat dari pulau ketika ibunya tewas melahirkan dia. Ah, kasihan sekali engkau, Soan Chu, ayahku yang patut dikasihani. Tidak, ayahmu telah melakukan hal yang amat keliru. Perbuatannya lari dari Pulau Neraka itu jelas membayangkan betapa ayahmu hanyalah mengingat akan dirinya sendiri saja. Koi Lun, apa yang kau katakan ini? Kau berani menghina nama ayah di depanku. Soan Chu melotot marah. Maaf, Soan Chu, aku sama sekali tidak menghina siapapun. Aku hanya bicara berdasarkan kenyataan. Ibumu meninggal dunia ketika melahirkanmu. Apakah beliau itu salah? Engkau sendiri yang dilahirkan dan kelahiran itu mengakibatkan kematian ibumu. Apakah engkau pun bersalah? Tentu saja tidak. Mendiang ibumu dan engkau sama sekali tidak bersalah dan kematian itu adalah suatu hal yang wajar, yang sudah semestinya dan lumrah karena hidup dan mati hal yang biasa. Akan tetapi ayahmu, beliau malah lari meninggalkan pulau, meninggalkan anaknya yang baru terlahir. Apakah perbuatan ini harus kubenarkan saja? Kalau aku berbuat demikian, berarti aku bukan membenarkan secara jujur, melainkan menjilat untuk menyenangkan hatimu. Lenyap kemarahan Soan Chu, dia menunduk. Kau aneh, Kuito aku, aneh dan terlalu terus terang. Abis andai kata benar seperti yang kau katakan bahwa ayah terlalu mementingkan diri sendiri, apakah aku, sebagai anaknya tidak boleh mencari ayahku? Bukan begitu, Soan Chu. Tentu saja engkau harus mencari ayahmu dan aku akan membantumu sampai kita berhasil menemukan ayahmu. Mudah-mudahan saja kita akan berhasil karena harus diakui betapa akan sukarnya mencari seorang yang tidak kita ketahui berada di mana. Akan tetapi aku percaya bahwa kalau memang ayahmu yang telah pergi selama belasan tahun itu berada di daratan, sebagai seorang tokoh besar, tentu ada orang Kang Ou yang mengetahuinya. Demikianlah, kedua orang muda ini melakukan perjalanan bersama dan makin eratlah hubungan di antara mereka. Dalam diri masing-masing mereka menemukan sahabat yang cocok kepribadian yang serasi dengan watak masing-masing, terbuka, jujur dan tidak bisa bermanis-manisan muka.
Soan Chu mulai tertarik sekali kepada pemuda tinggi besar yang tampan, jujur, jenaka dan biarpun kelihatan kasar, namun ternyata pandai bernyanyi dan membaca sajak-sajak indah. Di lain pihak, Kuilun juga tertarik sekali oleh pribadi Soan Chu, seorang gadis yang kadang-kadang kelihatan liar dan ganas, tidak pernah menyembunyikan perasaan, namun kadang-kadang begitu lembut dan penuh sifat keibuan. Makin akrab hubungan mereka, makin terobatlah hati yang tadinya luka oleh asmara. Kuilun mulai dapat melupakan Swat Hong yang dikaguminya, sedangkan Soan Chu mulai dapat melupakan Xin Liong. Kuilun bersama Soan Chu melakukan penyelidikan sampai jauh ke barat, karena dia mendengar dari seorang tokoh Kangou bahwa nama Ocean Ko pernah muncul di barat. Akan tetapi, pada waktu mereka melakukan perjalanan ke barat untuk mencari jejak tokoh Pulau Neraka itu, keadaan sudah kacau balau oleh perang dan arus manusia ke barat amat banyak. Kedua orang muda itu terbawa arus manusia dan mereka pun seperti dua orang yang sedang mengungsi ke barat. Ketika mendengar bahwa rombongan kaisar yang melarikan diri berada di depan, mendengar pula tentang kematian selir terkenal yang Kui Hui bersama kakaknya yang menjadi Perdana Menteri, Kuilun berkata kepada temannya, Soan Chu, mari kita melihat keadaan kaisar. Aku tidak mencampuri urusan perang, akan tetapi siapa tahu, rombongan keluarga bangsawan tertinggi yang melarikan itu akan menarik perhatian orang-orang Kangou, termasuk ayahmu. Seperti biasa selama melakukan perjalanan bersama, Soan Chu hanya menyetujui karena dia sendiri tidak tahu apa-apa. Hanya mengharapkan untuk bertemu dengan ayahnya mulai menipis karena sampai saat itu belum juga ada keterangan yang jelas dan meyakinkan tentang diri ayahnya. Malam itu mereka dapat menyusul rombongan kaisar yang berada dalam keadaan berduka setelah terjadi peristiwa pembunuhan yang Kui Hui karena kaisar selalu murung dan berduka sekali. Dan seperti diceritakan di bagian depan, pada malam itu terjadi lagi peristiwa hebat yang menimpa rombongan kaisar. Ketika Bu Swinio dan Liam Toan Qi diam-diam menyelinap ke dalam tempat penginapan dan hendak membunuh kaisar akan tetapi salah masuk dan sebaliknya membunuh seorang pangeran muda. Ketika Soan Chu dan Kuilun melihat dua orang muda yang dengan gagah perkasa mengamuk dan dikepung ketat oleh para pengawal, telah menderita luka-luka namun masih terus mengamuk hebat, Kuilun menjadi kagum dan berbisik. Melihat gerakannya, pemuda gagah itu tentu murid Hao Sanpai adalah orang gagah, pendekar sejati, maka sepatutnya kita menolong mereka. Soan Chu mengangguk, memang tidak adil sekali dua orang dikeroyok puluhan orang prajurit seperti itu. Gadis itu pun gagah dan cantik. Mari, Toako, kita bantu mereka meloloskan diri. Mereka lalu melayang turun dari atas pohon dari mana mereka tadi mengintai. Dan tak lama kemudian gegerlah para pengeroyok ketika dua orang muda ini menyerbu dari luar kepungan dan merobohkan para pengeroyok dengan amat mudahnya. Kuilun tidak mencabut pedangnya, melainkan menggunakan kedua tangannya yang kuat menangkapi dan melempar-lemparkan pengawal yang menghadang di depannya. Sedangkan Soan Chu mengamuk dengan cabuk berduri di tangan. Kri dan sebatang pedang di tangan kanan. Gerakan darah ini bukan main ganasnya. Cambuknya meledak-ledak dan setiap ledakan disusul robohnya seorang pengeroyok. Pedangnya membuat gerakan cepat sehingga tampak sinar bergulung-gulung yang merontokkan semua senjata lawan. Harap Jiwi mundur dan cepat lari. Biar kami menahan mereka. Kata Kuilun sambil menggerakkan sikunya yang kuat merobohkan seseorang pengawal yang menerjangnya dari belakang. Terima kasih atas bantuan Jiwi Anda berdua. Seru Liam Toan Qi dengan girang karena dia khawatir sekali akan keadaan kekasihnya. Sambil menggerakkan pedang, mereka lalu mundur dan membuka jalan darah, merobohkan mereka yang berani menghadang dan karena kini para pengawal itu dikacaukan oleh Kuilun dan Soan Chu, tidak sukar bagi Swinio dan Toan Qi untuk meloloskan diri dari kepungan yang sudah terpecah belah itu. Setelah melihat dua orang itu menghilang, Kuilun juga mengajak Soan Chu meninggalkan gelanggang pertempuran dan menghilang di dalam gelap, mengejar bayangan dua orang yang mereka tolong itu. Menjelang pagi, Soan Chu dan Kuilun melihat dua orang yang ditolongnya tadi sedang menanti mereka di luar sebuah hutan besar. Melihat dua orang penolong mereka, Swinio dan Toan Qi cepat maju dan memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan ke depan dada dan membungkuk. Banyak terima kasih kami haturkan atas bantuan Jiwi yang mulia, kata Toan Qi. Kalau tidak mendapat bantuan Jiwi, tentu kami berdua telah tewas di tangan para pengawal kaisar itu. Ah, di antara kita, bantu-membantu merupakan hal yang sudah sewajarnya. Jawab Kuilun, kami sendiri juga mengharapkan bantuan Jiwi. Bantuan apa? Kami akan bergembira sekali kalau dapat membantu Jiwi. Seru Liam Toan Qi yang telah merasa berhutang budi. Kami berdua sedang mencari seorang tokoh bernama Ocean Ko, tokoh dari Pulau Neraka. Barangkali Jiwi dapat membantu kami di mana adanya Oulo Xianwei itu. Kaget juga Swinio dan Toan Qi mendengar disebutnya Pulau Neraka. Mereka saling pandang dan menggelengkan kepala. Sayang, kami sendiri belum pernah mendengar nama Ocean Ko dari Pulau Neraka. Akan tetapi kami akan membantu sekuat tenaga. Di manakah adanya beliau yang terakhir kalinya? Dan apakah Jiwi sudah mendapatkan jejaknya? Itulah sukarnya. Kami tidak tahu beliau berada di mana maka mengharapkan keterangan dari orang-orang Kangou. Kalau begitu,
Mari Jiwi ikut dengan kami ke timur. Saya kira, mencari seorang tokoh besar di dunia Kangou akan bisa kita dapatkan keterangan selengkapnya di sekitar kota raja. Apalagi sekarang, setelah perjuangan Anlu Santai Chiangkun berhasil, tentu banyak tokoh Kangou muncul di kota raja dan kita dapat bertanya-tanya kepada mereka. Akan tetapi kabarnya di sana terjadi perang, bahkan banyak orang mengungsi ke Sichuan. Oan Qi tersenyum. Jangan khawatir, kami berdua adalah orang-orang dalam. Kami berdua bekerja untuk Antai Chiangkun. Maka kami mempunyai banyak kenalan di sana. Sekarang Tiangan telah diduduki, dan agaknya keadaan tentu telah aman kembali. Mereka bercakap-cakap dan terdapatlah kecocokan di antara mereka. Juga Soan Chu menjadi akrab dengan Swinio. Gadis Pulau Neraka yang masih hijau ini senang sekali mendengar penuturan Swinio yang sudah berpengalaman. Sebaliknya Swinio juga kagum terhadap darah cantik yang ternyata adalah seorang dari Pulau Neraka yang hanya dikenal dalam dongeng. Kagum menyaksikan kehebatan ilmu kepandaian Soan Chu tadi dan Juk ngeri menyaksikan senjata-senjata yang ampuh dan ganas itu. Berangkatlah mereka berempat, kembali ke timur menuju ke Tiang'an, kota raja pertama yang telah terjatuh ke tangan An Lushan. Setelah berhasil menduduki Lokyang ibu kota kedua itu melalui pertempuran yang seru, An Lushan memimpin pasukan intinya menuju ke Tiang'an. Kembali dia harus menghadapi perlawanan gigi di lembah Tungkuan, akan tetapi setelah lembah ini didudukinya, pasukan-pasukan terus menekan dan bergerak menuju ke Tiang'an. Demikianlah, Tiang'an, ibu kota yang megah itu, diserbu dan didudukinya dengan amat mudah, hampir tidak ada perlawanan sama sekali. Hal ini adalah karena banyak kaki tangan dan mata-matanya yang dipimpin oleh Ouyang Qinchu dan De Quatlin, telah lebih dulu melakukan kekacauan-kekacauan sehingga melemahkan pertahanan. Juga Kaisar melarikan diri meninggalkan kota Raja Tiang'an. Hal ini membuat para pasukan penjaga menjadi kehilangan semangat dan sebagian besar di antara mereka menyatakan takluk tanpa melalui peperangan yang lama. Ada pula yang melarikan diri menyusul rombongan kaisar ke barat. Seperti biasa terjadi di waktu perang, dari zaman dahulu sebelum sejarah tercatat sampai sekarang, akibat-akibat yang mengerikan terjadi dan menimpa diri pihak yang kalah perang. Demikian pula nasib para bangsawan di kota raja yang tidak sempat melarikan diri. Banyak orang dibunuh hanya oleh tudingan jari tangan orang lain yang memfitnahnya, mengatakan bahwa orang itu adalah mata-mata pemerintah. Mayat bergelimpangan di sepanjang jalan dan anggota-anggota pasukan pemberontak yang menang perang itu berpesta pora mengangkuti harta benda dan wanita dari pihak yang kalah. Jerit tangis wanita-wanita yang dipaksa dan diperkosa, membumbung tinggi ke angkasa, bercampur baur dengan sorak dan tawa kemenangan. Dan An Lushan, seorang yang ahli dalam hal memimpin pasukan, sengaja membiarkan saja hal itu terjadi agar darah yang bergolak di dada para anak buahnya dapat diredakan. Beberapa hari kemudian, setelah anak buahnya sepuas-puasnya dan sekenyang-kenyangnya mengganggu wanita dan merebutkan harta benda yang ditinggal lari, barulah muncul perintah yang melarang perbuatan seperti itu. Namun An Lushan juga tidak melupakan janji-janjinya kepada para pembantunya yang telah berjasa. Dengan royal dia lalu membagi-bagikan pangkat, gedung bekas tempat tinggal para bangsawan yang melarikan diri atau terbunuh, membagi-bagikan harta benda dan para puteri cantik yang menjadi tawanan. Maka selama beberapa bulan lamanya berpesta poralah para kaki tangan An Lushan yang menerima hadiah-hadiah itu. Tentu saja An Lushan lebih lagi memperhatikan para pembantu yang tangguh dan yang masih diharapkan bantuan mereka. Kepada mereka ini dia memberi hadiah yang lebih besar lagi. Dia tidak mengingkari janjinya terhadap para pembantu yang berjasa besar seperti De Quatlin bekas Ratu Pulau Es itu. Maka setelah Tiang'an diduduki, putra De Quatlin yang bernama Han Boong lalu diberi anugerah pangkat pangeran. De Quatlin sendiri diangkat menjadi seorang panglima pengawal, sedangkan Ouyang Qinchu diangkat menjadi koksu guru penasihat negara. Dapat dibayangkan betapa girangnya hati De Quatlin. Cita-citanya tercapai. Puteranya telah menjadi pangeran dan kalau dia pandai mengatur kelak siapa tahu terbuka kesempatan bagi para puteranya untuk menjadi kaisar. Tidaklah mengherankan apa yang terkandung dalam hati De Quatlin sebagai cita-cita ini. Sudah lazim bagi kita manusia di dunia ini untuk selalu menjadi hamba dari cita-cita kita sendiri. Seluruh kehidupan ini seolah-olah dikuasai dan diatur oleh cita-cita kita masing-masing. Kita tenggelam dalam hayal dan cita-cita. Tidak tahu betapa cita-cita amatlah merusak hidup kita. Cita-cita membuat pandang mata kita selalu memandang jauh ke depan penuh harapan untuk mencapai sesuatu yang kita cita-citakan. Pandang mata yang selalu ditujukan ke masa depan yang belum ada ini. Tangan yang dijangkaukan ke depan untuk selalu mengejar apa yang belum kita miliki membuat kita hidup seperti dalam bayangan. Kita tidak mungkin dapat menikmati hidup, padahal hidup adalah saat demi saat. Sekarang ini, bukan masa depan yang merupakan bayangan hayal atau masa lalu yang sudah mati. Sekali kita menghambakan diri kepada cita-cita, selama hidup kita akan terbelenggu oleh cita-cita karena tidak ada cita-cita yang dapat terpenuhi sampai selengkapnya, dan kita terseret ke dalam lingkaran setan yang tak berkeputusan. Mendapat satu ingin dua, memperoleh dua mengejar tiga dan selanjutnya, itulah cita-cita.
Dan semua itu akan kita kejar terus sampai kematian merenggut kehidupan kita. Bahkan di ambang kubur sekalipun di waktu mendekati kematian, kita masih terus dicengkeram cita-cita, yaitu cita-cita untuk masa depan sesudah mati. Betapa mungkin kita dapat menikmati hidup ini kalau mata kita selalu memandang masa datang yang belum ada. Sebaliknya, orang yang bebas dari cita-cita, bebas dari masa lalu dan masa depan, dapat menghayati hidup ini saat demi saat. Demikian pula dengan The Quatlin. Cita-citanya tercapai dengan diangkatnya puteranya menjadi pangeran. Akan tetapi sudah habis di situ sajakah cita-citanya? Sama sekali belum, jauh daripada cukup atau habis. Bahkan cita-cita barunya yang lebih hebat baru saja dia mulai, yaitu cita-cita melihat puteranya menjadi kaisar. Karena cita-cita ini, maka keadaannya pada saat itu tidak terasa membahagiakan. Bahkan terasa amat kurang. Hanya pangeran, hanya panglima pengawal, jauh dibandingkan dengan puteranya menjadi kaisar dan dia menjadi ibu suri. Banyak orang membantah, mengatakan bahwa cita-cita mendatangkan kemajuan. Tanpa cita-cita kita tidak akan maju. Apakah cita-cita itu? Apakah kemajuan itu? Cita-cita adalah keinginan akan sesuatu yang belum terdapat oleh kita. Dan keinginan seperti ini merupakan dorongan nafsu yang tak mengenal kenyang. Makin dituruti makin lapar dan haus, menghendaki yang lebih. Dan akhirnya akan sukar dibedakan lagi dengan ketamakan, kerakusan yang mendatangkan pertentangan, permusuhan dan kesengsaraan. Dan apakah kemajuan itu? Sudah menjadi pendapat umum bahwa kemajuan adalah keduniawian, harta benda, kedudukan, nama besar. Apakah kemajuan seperti ini mendatangkan kebahagiaan? Hanya mereka yang telah memiliki nama terkenal saja yang mampu menjawab, dan jawabannya pasti tidak. Bahkan sebaliknya malah, makin banyak kedudukan atau nama besar, makin ketat kita melekat kepada duniawi, makin banyak pula kesengsaraan hidup yang kita derita berupa kekecewaan, pertentangan dan kekhawatiran, karena yang sudah pasti saja, hanya mereka yang masih memiliki lahir batin yang akan kehilangan. Dan kehilangan berarti kekecewaan, kedukaan dan sebelumnya terjadi kehilangan, kita digerogoti kekhawatiran. Akan tetapi pada waktu itu tidak nampak seorang pun karena pada waktu itu, rakyat penghuni ibu kota sedang dicengkeram ketakutan hebat. Seperti biasa setelah perang berakhir, rakyat yang menjadi sasaran mereka yang memperoleh kemenangan. Para anggota pasukan baru berkeliaran keluar masuk perkampungan, keluar masuk rumah orang seperti rumahnya sendiri. Bahkan tidak jarang terjadi mereka memasuki kamar tidur orang seperti memasuki kamar tidur sendiri sambil menyeret nyonya rumah yang masih muda atau anak gadis mereka. Seperti para atasannya yang mengadakan pesta besar-besaran, kaum rendahan juga berpesta dengan gayanya tersendiri. Seperti biasanya pula, penduduk hanya pandai menangis dan mengeluh mengadu kepada Tian sebagai hiburan satu-satunya. Menjelang tengah malam, pesta masih amat ramai. Ouyang Qinchu sebagai seorang yang berkedudukan tinggi sekali sekarang, seorang koksu, datang juga hanya sekedar memberi selamat dan tidak tinggal lama. Akan tetapi para pengawal baru, tentu saja mereka yang berpangkat perwira ke atas, masih berpesta pora karena memang The Quatlin ingin mengambil hati para rekannya ini yang kelak dia harapkan bantuan mereka. Bahkan ketika para tamu orang penting sudah meninggalkan tempat pesta dalam keadaan setengah mabok dan tempat itu mulai sepi, The Quatlin masih menahan para pembesar pengawal yang jumlahnya belasan orang itu untuk diajak berunding mengenai tugas mereka yang baru sebagai pengawal-pengawal istana. Bahkan mereka merupakan dewan pimpinannya. Lewat tengah malam, para tamu sudah pulang dan yang tinggal hanyalah 14 orang pimpinan pengawal yang kini dijamu dan diajak berunding di ruangan dalam. Adapun ruangan luar tempat pesta mulai dibersih-bersihkan oleh sejumlah pelayan yang kelihatan lelah dan mengantuk. Pada saat itulah berkelebat bayangan 3 orang. Para pelayan yang membersihkan tempat bekas pesta itu hanyalah melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu di tempat itu kelihatan 2 orang wanita cantik dan seorang laki-laki gagah sudah berdiri dengan sikap angker. Tentu saja para pelayan terkejut sekali dan mengira bahwa orang-orang aneh yang bergerak amat cepatnya ini tentulah sahabat majikan mereka yang juga terkenal lihai bukan main. Maka seorang di antara mereka menyambut sambil menjura dan berkata, "Samwi yang terhormat agak terlambat karena pesta telah bubar." "Kami tidak ingin pesta," jawab wanita yang setengah tua dengan sikap keren. "Kami ingin berjumpa dengan majikan kalian." Melihat sikap yang keren penuh wibawa ini, para pelayan menjadi gentar dan 2 orang di antara mereka cepat memasuki ruangan dalam di mana The Quatlin sedang mengadakan perundingan dengan rekan-rekannya. Diam-diam wanita itu, Liu Bwe, memberi isyarat dengan matanya kepada Swat Hong, puterinya. Swat Hong mengangguk dan dengan gerakan yang amat cepat darah ini sudah meloncat dan menyelinap lenyap dari situ. Sedangkan ibunya dan Ocean Ko sudah menerjang ke dalam ruangan ketika melihat pelayan tadi pergi melapor. Baru saja 2 orang pelayan itu memasuki ruangan dalam dan belum sempat mengeluarkan kata-kata, pintu telah terbuka lebar dan Liu Bwe bersama Ocean Ko telah menerjang ke dalam. "Hei, siapa?" Bentakan The Quatlin terhenti dan wajahnya berubah pucat ketika dia melihat munculnya wanita yang tentu saja amat dikenalnya itu. Dia menjadi pucat ketakuan karena mengira bahwa bekas suaminya,
Han Tiong Raja Pulau Es yang amat ditakutinya itu muncul. Akan tetapi ketika melihat bahwa laki-laki yang datang bersama Liu Beiwei itu bukanlah Han Tiong, hatinya menjadi lega dan dengan tabah dia meloncat ke depan. 2 kali menendang membuat 2 orang pelayannya terlempar keluar ruangan, kemudian menghadapi Liu Beiwei sambil tersenyum mengejek. Kiranya wanita buangan yang datang mengacau dan mengantarkan nyawa. Bentaknya, perempuan hina yang berhati iblis. Engkau telah menerima budi kebaikan dari suamiku, mengangkatmu dari lembah kehinaan ke tempat mulia, malah membalasnya dengan hianat. Engkau dan anak harammu itu harus mampus di tanganku. Mulut busuk. De Quatlin balas memaki dan sekali tangannya bergerak, tampak sinar merah dari pedang Ang Beo Kiam di tangan kanannya. Kemudian tanpa menanti lagi, sinar merah itu sudah meluncur ke depan menyerang Liu Beiwei. Kring. Bunga api berpijar dan De Quatlin mundur 2 langkah sambil memandang Ocean Ko yang telah menangkis pedangnya dengan sebatang pedang di tangan. Tangkisan yang membuat lengannya tergetar, tanda bahwa laki-laki yang datang bersama Liu Beiwei ini memiliki kepandaian tinggi pula. Siapa engkau? Bentaknya. Sementara para rekannya, 14 orang perwira dan panglima pengawal, telah mencabut senjata masing-masing dan mengurung, menanti saat bantuan mereka diperlukan oleh De Quatlin. Ocean Ko yang mengerti bahwa dia bersama Liu Beiwei dan Han Swat Hong telah memasuki gua harimau dan berada dalam ancaman bahaya besar, sengaja mengulur waktu untuk memberi kesempatan kepada Swat Hong yang oleh ibunya ditugaskan menyelinap ke dalam istana untuk mencari dan merampas kembali pusaka-pusaka Pulau Es, karena hanya dengan jalan demikian saja kiranya pusaka-pusaka itu dapat dirampas kembali. Dia tertawa dan mengelus jenggotnya, sedangkan Liu Beiwei siap dan berdiri saling membelakangi punggung dengan Ocean Ko. Maklum bahwa mereka tentu akan menghadapi pengeroyokan dan karenanya harus dapat saling melindungi. Hahaha, engkau tanya siapa aku? Aku pun seorang buangan. Namaku Ocean Ko dari Pulau Neraka. Mendengar ini De Quatlin diam-diam merasa terkejut dan heran juga. Dia sudah mendengar dari bekas suaminya, Raja Pulau Es, bahwa para buangan di Pulau Neraka bukanlah orang-orang sembarangan. Bahkan banyak di antara mereka memiliki ilmu kepandaian tinggi. Akan tetapi karena dia percaya akan kepandaiannya sendiri, juga merasa aman berada di antara para pengawal dan lebih lagi berada di dalam istananya di kota raja, dia memandang rendah. Kiranya adalah buangan rendah dan hina dari Pulau Neraka. Ocean Ko yang ingin mengulur waktu, kembali tertawa untuk mengalihkan perhatian De Quatlin. Hahaha. Biarpun kami para penghuni Pulau Neraka adalah orang-orang buangan, namun kiranya sukar dicari seorang pun di antara kami yang memiliki watak rendah untuk mengkhianati orang yang telah menolong dan melimpahkan kebaikan kepada kami seperti yang dilakukan olehmu, De Quatlin. Manusia hina, mampuslah, sing. Ocean Ko maklum akan kelihayan wanita ini, maka cepat ia mengelak, menangkis dan membalas menyerang sambil mengerahkan seluruh tenaga dan kegesitannya, dan mengeluarkan ilmu-ilmu simpanannya. Terjadilah duel yang amat hebat di antara kedua orang berilmu tinggi ini. Melihat betapa Ocean Ko yang memang seperti direncanakan harus menghadapi De Quatlin lihai, Liu Beiwei cepat memutar pedangnya dan menghadapi pengeroyokan belasan orang pengawal itu. Pedangnya bergerak dahsyat sekali. Dan dalam 10 jurus saja dia telah merobohkan 2 orang pengawal. Yang lain tetap mengepungnya karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani membantu De Quatlin. Melihat betapa bayangan wanita itu dan bayangan lawannya lenyap menjadi satu digulung oleh sinar pedang mereka. Mulai cemas rasa hati De Quatlin ketika mendapatkan kenyataan bahwa Ocean Ko merupakan lawan yang berat dan seimbang dengannya. Sedangkan para rekannya itu biarpun berjumlah banyak, ternyata tidak mampu mengimbangi amukan Liu Beiwei sehingga berturut-turut roboh pula beberapa orang di antara mereka. Cari bantuan dari benteng. Terpaksa De Quatlin berteriak keras dan mendengar ini. Seorang di antara para pengawal itu segera lari keluar untuk minta bala bantuan. Melihat gelagat yang berbahaya ini, Ocean Ko menjadi khawatir juga. Mengapa Swat Hong belum juga kembali? Lekas robohkan mereka dan bantu aku mengalahkan dia ini, katanya kepada Liu Beiwei ketika melihat betapa Liu Beiwei tidak begitu sukar untuk mendesak para pengeroyoknya. Liu Beiwei maklum pula akan kelihayan De Quatlin dan tahulah dia bahwa betapapun lihainya Ocean Ko, menghadapi wanita itu amat sukar untuk mencapai kemenangan. Maka dia memutar pedangnya makin cepat, merobohkan lagi 3 orang. Pada saat itu, berkelebat bayangan yang gesit dan tampaklah Swat Hong yang membawa sebatang pedang dan di punggungnya tampak sebuah buntalan kain sutera merah. Ibu, aku berhasil, teriakan sambil menerjang maju merobohkan 2 orang pengeroyok ibunya. Melihat ini, De Quatlin menjadi marah sekali. Maklumlah dia bahwa dia kena dia kali dan dia dapat menduga apa isi buntalan sutera merah itu. Sutera merah yang amat dikenalnya. Pusaka-pusaka Pulau Es telah berada di tangan Swat Hong. Berdebah, kembalikan pusaka-pusaka itu. Bentaknya dan tubuhnya secara tiba-tiba sekali mencelat ke arah Swat Hong. Pedangnya menusuk tenggorokan tangan kirinya meraih ke arah punggung. Terang. Liu Beiwei yang menangkis pedang De Quatlin, terhuyung dan hampir roboh. Seorang pengawal menubruknya akan tetapi pengawal itu terlempar dengan dada pecah karena ditendang oleh Liu Beiwei. Sedangkan Swat Hong sudah dapat menangkis pedang De Quatlin yang kembali menyerangnya.
Xianko sudah meloncat pula dan menerjang The Quatlin sehingga kembali mereka bertanding dengan hebat. Hongji, kau selamatkan dulu pusaka-pusaka itu. Tiba-tiba Liu Beiwei berteriak kepada puterinya. Kita akan cepat menyusul pergi, kata pula Xianko kepada Swat Hong. Swat Hong yang melihat bahwa jumlah pengawal hanya tinggal 5 orang dan mereka bukanlah lawan berat bagi ibunya. Sedangkan Xianko juga dapat menahan Quatlin. Mengangguk dan sekali berkelebat dia meloncat keluar. Tahan dia, jangan larikan pusaka Pulau Es. Quatlin berteriak marah akan tetapi dia tidak dapat mengejar karena sinar pedang Xianko menghalanginya dengan serangan-serangan dahsyat. Terpaksa dia mengerahkan tenaganya untuk mendesak Xianko dan dalam kemarahan yang amat hebat ini tenaga The Quatlin bertambah sehingga Xianko berseru kaget dan mundur karena pundak kirinya berdarah. Terluka sedikit kena diserempet sinar pedang kemerahan. Ketika Swat Hong berlari cepat sekali keluar, dia terkejut setengah mati melihat sepasukan pengawal berbondong datang memasuki istana itu dari pintu luar, bersenjata lengkap, dipimpin sendiri oleh Ouyang Qinchu. Bingunglah dia, pusaka memang harus diselamatkan. Akan tetapi betapa mungkin dia meninggalkan ibunya yang terancam bahaya maut. Selagi dia meragu dan mengintai dari tempat bersembunyi, tiba-tiba dia melihat berkelebatnya bayangan 4 orang. Dan ketika dia mengenal 2 orang di antara mereka adalah Qilun dan Soanchu, dia menjadi girang sekali. Cepat dia meloncat keluar, berseru lirik. Kuitoako, Soanchu dan Qilun terkejut dan berhenti. Juga Suinio dan Liam Toanqi yang datang bersama mereka. Ketika melihat bahwa orang yang muncul dari balik pohon di luar istana itu adalah Swat Hong, Qilun menjadi girang sekali. Akan tetapi Soanchu cemberut. Bagaimana hatinya dapat merasa girang bertemu dengan darah yang menimbulkan iri di hatinya dahulu itu? Akan tetapi, Swat Hong yang girang sekali tentu saja tidak dapat melihat wajah cemberut di tempat yang remang-remang itu. Maka cepat dia berkata, Soanchu, ayahmu berada di dalam, bersama ibuku, sedang dikepung para pengawal. Seketika pucat wajah Soanchu dan dia memandang bengong. Sampai lama baru dapat berkata gagap. Ayahku, benar, kita harus membantunya. Kata lagi Swat Hong, kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita membantu orang tua kalian. Qilun berkata. Nanti dulu, siapakah 2 orang ini? Swat Hong bertanya sambil menuding kepada Suinio dan Liam Toanqi. Namaku Bu Suinio, adik Han Swat Hong. Aku sudah mendengar namamu dari kedua saudara ini dan aku merasa kagum sekali. Ketahuilah bahwa aku dahulu adalah murid The Quatlin, akan tetapi sekarang aku hendak mencari dan membunuhnya. Suinio berkata penuh semangat, dan aku tadinya mata-mata Jenderal An Lusan, akan tetapi aku berjuang bukan untuk mencari pangkat, melainkan untuk membalas dendam. Sekarang aku hendak membantu dia, tunanganku ini untuk menghadapi The Quatlin. Tiba-tiba Swat Hong bergerak maju, kedua tangannya bergerak cepat sekali, yang kanan menyerang ke arah leher Liam Toanqi, sedangkan yang kiri menotok ke arah dada Suinio. H3TTT, Toanqi dan Suinio yang terkejut sekali cepat mengelak, namun tetap saja mereka terhuyung dan hampir jatuh terdorong sambaran kedua tangan Swat Hong. Apa yang kau lakukan itu? Qilun dan Soanchu menegur heran dan juga marah. Aku hanya menguji mereka, maafkan aku. Enci Suinio dan Liam Toako, melihat tingkat kepandaian kalian, lebih baik kalian tidak ikut masuk. Musuh amat kuat, dan ada tugas yang lebih penting lagi bagi kalian. Kalau benar kalian suka membantu kami dari Pulau Es. Suinio dan Toanqi yang tadinya terkejut dan marah, menjadi lega bahwa kiranya gadis yang amat lihai itu hanya menguji mereka. Biarpun ucapan itu merendahkan tingkat kepandaian mereka, namun harus mereka akui bahwa ilmu kepandaian mereka masih jauh kalau dibandingkan dengan Qilun, Soanchu, apalagi Swat Hong ini. Kami berdua siap membantu, Toanqi berkata, hampir berbareng dengan Suinio. Tanpa ragu-ragu lagi karena mengkhawatirkan keadaan ibunya, Swat Hong melepaskan ikatan buntalan dari punggungnya, menyerahkannya kepada Toanqi. Dia lebih percaya kepada Toanqi daripada kepada Suinio. Hal ini karena tadi dia mendengar bahwa Suinio adalah bekas murid The Quatlin. Inilah pusaka kami dari Pulau Es yang seharusnya kuselamatkan. Akan tetapi karena ibuku dan ayah Soanchu terkurung di dalam, aku harus membantu mereka dan kuharap kalian suka menyelamatkan pusaka-pusaka ini jauh dari kota raja. Kelak, kita dapat saling bertemu di puncak awan merah di tempat kediaman Titok Siang Koan Ho, di pegunungan Taihangsan. Nah, kalian pergilah cepat. Liam Toanqi menerima bungkusan itu dengan hati kaget bukan main. Juga Suinio terkejut dan cepat dia menyambar tangan kekasihnya. Mari kita segera pergi. Kedua orang muda itu menyelinap lenyap di dalam kegelapan malam. Jilid 23.